Buat teman-teman yang mau berangkat umroh dengan pesawat Saudi Airlines, tonton dulu video ini ya. Aku akan ajakin teman-teman virtual tour di keberangkatan internasional Terminal 3 sampai dengan masuk ke dalam pesawat dan fasilitas apa aja yang bisa didapat dengan maskapai ini. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi berjalan-jalan dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Selamat sore dari Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Alhamdulillah sore ini aku bersama suami mau berangkat umroh plus jalan-jalan di Turki selama 12 hari. Kami tidak umroh mandiri ya, melainkan bergabung dengan Travel Labaika. Karena proses handling bagasinya masih lama, jadi kami putuskan untuk sholat asar dulu. Sayang banget, musola di dekat pintu keberangkatan internasional ini kecil, jadi terasa sesak banget oleh jemaah umroh. Tapi alhamdulillahnya aku masih tetap bisa sholat asar di sana, walaupun harus ngantri dan berdesakan. Oh ya, video ini aku buat tanggal 1 November 2025 ya teman-teman, sebelum eskalasi perang Iran melawan Israel dan Amerika. Jadi keadaannya masih aman ya. Walaupun sebelumnya kami sempat khawatir karena pecahnya konflik terbuka antara Iran dan Israel pada tanggal 13 Juni. Tapi alhamdulillahnya mereda. Aku sangat bersyukur bisa menjalankan umroh pada kondisi yang aman dan tenang. Dan alhamdulillahnya lagi travel yang kami pilih amanah. Walaupun kami baru pertama kali ketemu di sini. Suasana di Terminal 3 ini padat ya dengan jemaah umroh. Keberangkatan kami nanti dijadwalkan di jam 19:05 dengan pesawat Saudia. Jadi kami punya waktu persiapan keberangkatan yang cukup. Oh iya, ini baru pertama kalinya loh kami bertemu dengan teman-teman umroh yang satu tim ini. Untuk proses manasiknya dilakukan secara online dan seragam yang kami kenakan saat ini beserta perlengkapan umroh dikirim ke alamat masing-masing. Sempat was-was juga ya, takutnya aku ikut travel yang gak amanah. Sebelumnya aku dapat referensi dari teman sekantor tentang Travel Labaika ini. Insya Allah amanah dan dia udah berangkat duluan beberapa bulan sebelumnya. Dalam persiapan keberangkatan di sini kami dibagikan name tag dan bagasi kami dilabeli. Dapat makan juga nasi kotak Bu Sastro. Nasi box dari dapur Bu Sastro. Ayam bakar, sayur daun singkong, korek tempe, sambal, sama goreng. Makanannya sih enak ala Padang gitu, cuman rada nggak cocok aja sama orek tempe yang rasanya manis. Ini kami lagi di briefing dulu sama Pak Ustadz yang akan menjadi tour leader kami. Dia akan menemani kami selama kami jalan-jalan di Turki dan umroh sampai dengan kepulangan kami di Indonesia. Oh ya, saat ini aku ambil paket umroh plus Turki selama 12 hari. Aku ambil paket yang double per orang kena 33 juta. Dari G3 kita ke D. Ternyata ini semua check-in counter untuk maskapai Saudi. Dari D1 mungkin ya, D1 sampai terakhir D13 ini melayani grup umroh. Di sekarang ternyata kita masih proses untuk bagasi yang kuning-kuning itu bagasi kami dari Labaika. Di depan counter check-in di Island D ini kami foto bersama dulu dan perkenalkan ini keluarga baru kami selama umroh plus jalan-jalan di Turki selama 12 hari. Udah mau masuk guys, teman-teman kita udah di depan ya guys, aku paling belakang. Kuning bendera Labaika. Ini kami sudah sampai di depan pintu keberangkatan internasional. Setelah dari pintu ini nggak boleh divideoin. Di dalamnya ada proses pengecekan identitas dan boarding pass, pengecekan barang bawaan, dan imigrasi. Sekarang aku udah keluar dari imigrasi. Imigrasinya pakai autogate. Jadi halaman pertama paspor yang ada foto dan identitasnya itu di-scan. Nanti akan ada perintah angkat paspor dan melihat kamera. Jika semua proses lancar, nanti pintu gate akan terbuka secara otomatis. Gak jauh dari ujung eskalator ada fasilitas pengisian botol air minum. Lumayan nih bisa refill air minum gratis. Di samping counter souvenir dan kosmetik ini ada informasi general boarding untuk seluruh penerbangan internasional di Terminal 3. Untuk SV819 yang akan membawa kami ke Jeddah, gate keberangkatannya ada di 1B. Untuk sampai ke gate 1 itu perlu waktu sekitar 12 menit. Kami start dari sini di depan gate 8. Lewat traktor ya biar cepat nyampe di gate 1. Karena Terminal 3 keberangkatan internasional. Ini
aja tadi depan gate 7, masih ada 6 gate lagi. Baru di gate 6. Di sebelah kiriku ini ada Sapphire Plaza Premium Lounge. Kita mentok di sini, belok kanan untuk gate 1 sampai gate 4. Aku kesini waktu naik Vietnam Airlines ya, aku lupa ini masih under construction. Tapi sekarang kayaknya udah bagus. Bikin motor ya? Iya, kayak gate 28. Wah, AC-nya hilang. Ini dingin lagi guys di sini. Keren, udah jadi semua. Tapi sebagian sini masih belum. Jadi ini ada gate 1 sampai gate 4. Gate satunya aja ada 1A sampai 1D. Gate 2 juga dari 2A sampai 2D. Gede banget di bagian sisi sini. Nah, di sini ada informasi penerbangan di sini. Suamiku sholat maghrib dulu di sini, sementara aku langsung ke gate 1. Di sisi kananku ini ada fasilitas untuk charger handphone ya. Seneng deh liatnya. Keberangkatan internasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini hanya sebagian kecil saja yang masih dalam under construction. Kalau teman-teman sempat lihat videoku sebelumnya yang kubuat di awal bulan Februari 2025, masih banyak area yang ditutup karena dalam tahap konstruksi. Sampai 1D masih lurus, paling ujung banget. Ini baru sampai di gate 2 ya, dan di gate 2 itu ada gate 2A sampai dengan 2D. Akhirnya aku sampai juga di gate 1. Sudah banyak jemaah umroh yang menunggu di sini. Gate 1, kiri gate 1A sampai dengan 1D. Langsung ini. Untuk masuk ke dalam pesawat dibagi dalam 4 bagian. Ada Sky Priority, zona 2, 3, dan 4. Di sini juga disediakan lagi charging area dan ada informasi general boarding untuk keberangkatan internasional di Terminal 3. Di ujung bangunan, tak jauh dari gate 1B, masih disediakan fasilitas musola. Di sebelah kanan musola untuk pria dan di sebelah kiri musola untuk wanita. Panjang banget nih antriannya ternyata. Nah tuh teman-teman kita ada di sana ternyata. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Kamu suami aku kenalin. Akhirnya kita bertemu di sini juga. Itu ngerekam. Pesawat penumpang Saudi tuh banyak banget, perasaan boardingnya gak habis-habis. Masih ngantri aja mau masuknya. Untuk penumpang bisnis kelas masuk ke dalam pesawat terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penumpang ekonomi yang terbagi dalam beberapa zona sesuai dengan tempat duduknya. Aku duluan karena aku di zona 3, sementara Adele di zona 4. Kualitas ya Pak, ada tiket aja Pak. Ini kami baru melewati pemeriksaan boarding pass dan paspor ya, dan langsung disambut dengan lorong lebar yang menghubungkan ke badan pesawat. Lihat nih, lebar banget kan ya. Biasanya kan lorongnya sempit-sempit ya, ini luar biasa lebar banget. Tujuan kami pertama adalah ke Turki. Kita akan transit sekitar 4 jam di Jeddah, baru nanti ke Istanbul. Nah ini mulai mengecil nih guys, kita ke kanan ya, kalau ke kiri itu ke 1D. Ke kanan SP819. Ya Saudi, lurus tuh. Wah gila, ini Gerbarata semua nih Pak. Ya. Ini gede banget nih, Gerbarata paling lebar ini. Ya, jauh jalannya ternyata. Ini baru 1C. Ada travelator. Ini pesawatnya dibentuk dulu nih. Gede banget, itu katanya di dalam ada musolanya. Satu-satunya maskapai yang ada musola di dalam pesawatnya dari Saudi ya. Oh ini 1D. SP819. Begitu belok ke kiri ke 1B, kami melewati Gerbarata yang sempit. Double Alvio Bridge. 1. Ini sebagian badan pesawat Saudia yang bisa aku tangkap dari sisi jendela Gerbarata.
sebagian yang orang Indonesia. Iya benar, pramugarinya orang Indonesia dan dia helpful banget menunjukkan arah menuju ke tempat duduk para penumpang. Begitu masuk tuh sepertinya kami sudah berada di bagian tengah pesawat. Ini di bagian depan sudah ada deretan kursi ekonomi. Nomor tempat dudukku di 51K, bergeser ke belakang lagi. Dan begini suasana dalam kabin untuk penumpang ekonomi. Konfigurasi tempat duduknya 3-4-3, 3 di kanan dan kiri dan 4 di tengah, dengan 2 gang di kanan dan kirinya. 51 kilo. Panjang banget kan ya lorongnya. Aku cepetin aja deh ya. Aku ngelewatin satu pintu kamar mandi di tengah ini. Lagi bingung-bingung cari tempat duduk, malah ketemu sama bapak-bapak yang sadar kamera banget. Nah, di belakang bapak-bapak ini tempat duduk kami. Dengan kapasitas penumpang mencapai 400-an, jadi wajar kalau proses boardingnya lama seperti ini. Masuknya aja ngantri, terus nyari tempat duduk. Terus lagi masih ngatur bagasi, supaya yang muat masuk di kabin, jadi harus benar-benar diatur bagasinya. Ini suamiku nggak boleh naruh bagasi yang di depan sebelah kanan, karena di bagian belakang masih ada yang kosong. Padahal maksud suamiku sih biar bisa kelihatan kalau ada apa-apa. Sebelum berangkat tuh dia udah searching tempat paling aman untuk taruh bagasi di kabin dalam pesawat. Akan jadi nggak guna ya, karena nggak bisa naruh bagasi sesuai dengan kemauan kita. Tapi ya udahlah, manut aja. Di tempat duduknya tuh kita udah langsung dapat selimut dan bantal. Demo keselamatan penerbangannya diputar di layar in-flight entertainment-nya. Jarak antar kursinya cukup lega buat aku yang imut. Untuk perlengkapan di kantong kursinya, ini ada air sickness bag. Udah lecek karena ketekan botol aqua yang aku taruh di sana. Kartu keselamatan penerbangannya juga lecek, maafkan ya karena ketekan botol aqua nih. Pesawat yang kami naiki ini berjenis Boeing 777-300ER. Untuk in-flight entertainment-nya bisa diatur dengan remote yang disimpan di sini. Ada USB port untuk cas handphone dan jack audio. Di bawahnya ada meja lipat. Sandaran kursi dan sandaran kepalanya bisa diatur. Ini pemandangan keluar saat pesawat mulai taksi, berjalan mundur menuju ke landas pacunya. Dapat tisu basah dan hangat, lumayan buat bersih-bersih. Semua pengumuman selama di dalam pesawat diberikan dalam 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dalam penerbangan Saudia SB819 dengan tujuan ke Jeddah. Perjalanan kita di hari ini akan ditempuh dalam waktu 8 jam dan 45 menit. Automatic kami dapat berbicara dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Pesawat sudah bergerak maju, sayang banget tempat dudukku itu pas banget di sayap pesawatnya. Mana gede banget menghalangi pemandanganku keluar. Sebelum take off ada bimbingan untuk membaca doa perjalanan di layar in-flight entertainment-nya. Pemeriksaan sesaat sebelum take off oleh para kru pesawat. Badan pesawat mulai melaju dengan cepat untuk persiapan take off. Sudah take off, badan pesawat mulai miring ke kiri, jadi makin gak kelihatan lagi pemandangan dari jendela. Sekarang mulai miring ke kanan, taburan lampu-lampu di bawah mulai terlihat indah. Pilihan in-flight entertainment-nya banyak dan aku paling suka lihat live show penerbangan. Saat ini pesawat berada di atas Laut Jawa. Dibagikan earphone gratis untuk menikmati in-flight entertainment. Dan dari kesehatan dan keselamatan Anda, kami akan menginfokan kami dengan insektisida tak berbahaya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dibagiin lagi nih air mineral dan 1 buah pouch. Pouchnya masih di-seal, isinya ada kaos kaki, earplug atau penutup telinga, sikat gigi dan pastanya, dan kacamata tidur. Aku seneng banget sama 3D live show penerbangannya. Selain bisa tahu posisi pesawat sedang berada di mana, bisa juga explore bagian bumi lainnya.
Mapnya itu bisa di zoom in, zoom out, bisa dimiringin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bisa juga digeser ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Gak berapa lama dapat minuman. Pilihan minumannya ada beberapa jenis, tapi suamiku pilih kopi Saudi dan aku apple juice. Ini kopi Saudinya, tapi penampakannya nggak kayak kopi ya. Dapat kurma sebiji yang dibungkus plastik. Aku cobain kopi Saudinya, untuk rasanya sih enggak ya kalau buat aku. Selimutnya udah aku pakai, jadi sekarang aku mau tidur dulu. Baru 20 menit tiduran, malah dibagiin makan malam. Ada 3 pilihan menu makan malam, ada nasi rendang, mie goreng dengan ayam, dan nasi kopsa. Aku pilih nasi rendang, kalau suamiku pilih mie goreng dengan ayam. Ini penampakan mie goreng dengan ayamnya. Jadi menunya itu udah 1 set, ada potongan buah, ada dessert manisnya, dapat sebotol air mineral, dapat butter, saus ABC, roti, dan di bawahnya ini nasi rendangnya. Dapat refreshing towel atau tisu basah, tisu kering, tusuk gigi, lada garam, sendok garpu pisaunya ada, walaupun terbuat dari plastik ya. Sayang aja tisu basahnya sudah kering. Untungnya aku selalu bawa tisu basah. Ini nasi rendangnya, sudah dapat sayurannya juga, buncis wortel. Penyajiannya dalam keadaan panas ini ya. Rasa rendangnya tuh enak banget, dan suamiku juga mengakui dia tadi sempat nyicipin punyaku, tapi kalau mie gorengnya kurang ya. Potongan buahnya ini rasanya lebih mirip asinan. Dessert yang hijau ini rasanya lebih mirip kue putu, cuma gulanya ada di luar. Sekarang aku sudah berada di bagian belakang pesawat, dan di sini nih musolanya. Aku mau kamar mandi dulu sebelum sholat. Dari luar bentuknya lucu, cuma kayak setengah lingkaran gitu. Walaupun kecil, tetapi fasilitas di kamar mandinya lengkap. Ada tempat sampah, tisu, wastafel, sabun cuci tangan, EDT, tisu, flush toiletnya ada di sini. Sebelahnya ada toilet seat cover. Di sebelah kiriku ada cermin, cuma sayang lantai toiletnya agak basah. Ada gantungan juga buat naruh jaket atau tas. Setelah aku lap lantainya pakai tisu dan pasangin cover toilet seatnya, baru deh aku bisa pipis. Aku juga wudhu darurat di toilet ini. Alhamdulillah ini aku udah selesai sholat isya. Harus buru-buru ngelipat mukena dan kembali ke tempat duduk karena pesawat mengalami turbulensi. Tinggal 1 jam lagi pesawat akan mendarat di Jeddah. Sebelum mendarat kami dapat snack, pastel, dan coklat. Pastelnya isi bihun dan wortel, lumayan rasanya, dan coklatnya ini yang aku suka. Rasanya enak. Beberapa penumpang akan langsung melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Mereka mengambil mikot dari atas pesawat, saat badan pesawat berada di atas wilayah Yalamlam. Dalam persiapan akhir untuk mendarat, bisakah Anda memeriksa kembali bahwa sabuk pengaman Anda sudah terpasang? Biarkan penutup jendela tetap terbuka. Pastikan tempat duduk Anda dalam posisi tegak dengan sandaran tangan diturunkan. Dan masukkan meja kecil dan semua barang yang bisa dibawa. Aktifkan mode penerbangan untuk semua telepon seluler dan tablet. Terima kasih. Taburan lampu-lampu di bawah mulai terlihat dari jendela pesawat. Alhamdulillah ini landingnya smooth banget. Hampir nggak berasa ya, tahu-tahu udah nyentuh tanah aja roda pesawatnya. Oke, biar nggak kelamaan, sampai di sini dulu ya video keberangkatanku kali ini dari Jakarta ke Jeddah. Untuk video selama aku transit di Jeddah, video jalan-jalan di Turki dan umroh akan aku share di videoku yang lain ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye-bye.